Oke, kembali lagi ke channel saya. Dan udah lama ya nggak posting. Kenapa nggak posting? Karena mobil nggak ada masalah gitu. Jadi apakah sekarang saya posting karena ada masalah? Enggak. Ini cuman that time of the year dimana kita akan ganti oli mobil ini. Dan meskipun DIY-nya kedengaran simpel, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya juga mau sekalian mengganti sensor level oli yang berada di bawah sana. Kenapa sensornya diganti? Karena sensor yang lama udah nggak bagus. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini, ketika mobil dinyalakan, itu adalah pertanda bahwa sensor level olinya sudah tidak bagus, sudah tidak main, dan kita akan sekalian ganti level sensor level olinya. Apakah sensor itu vital untuk mesin M54? Sebenarnya vital nggak vital, karena teman-teman bisa ngecek dari dipstick oli sini, dan selama nggak bocor ya nggak masalah. Tapi kan yang ditakutkan adalah ketika teman-teman sedang berkendara, teman-teman lagi di jalan nih, sebelum jalan teman-teman udah cek, oh level oli full, terus tahu-tahu teman-teman ya nggak tahu lagi apes gitu ya, tahu-tahu karter jebol dan mobil kehilangan oli dalam jumlah besar, tahu-tahu olinya habis gitu aja tanpa ada peringatan bahwa olinya sudah habis, atau mungkin apes-apes olinya kebakar mesin gitu kan. Teman-teman nggak nyadar karena malam hari, tahu-tahu oli udah habis dan level sensor teman-teman rusak, tidak memberitahukan bahwa olinya sudah habis, ya udah game over, mesinnya jebol gitu. Tapi karena penggantian level sensor oli ini membutuhkan untuk drain oli, jadi ya udah, mumpung sekarang saatnya ganti oli tahunan. Ya kenapa tahunan juga? Karena setahun saya cuma menempuh kurang lebih 5.000 km, dan itu udah cukup banget untuk oli full sintetik yang kapasitasnya 7 liter. Jadi ya udah, kita sekalian ganti aja. Meskipun di luar sana saya yakin teman-teman yang nonton juga mungkin E46-nya udah jalan 2 tahun 3 tahun dengan sensor level oli yang bermasalah, dan ya karena dia ngecek rutin mobilnya, jadi ya nggak masalah. Tapi ya karena sekarang ada kesempatan dan mumpung ganti oli, jadi sekalian aja kita ganti. Nah, ini mobil udah saya dongkrak, jadi ya teman-teman pasti perlu dongkrak dan jack standnya. Terus untuk alat sendiri teman-teman sebetulnya cukup pakai kunci 17 untuk buka baut drainase oli, dan kunci 10 untuk buka baut pengencangan sensor level oli. Tapi teman-teman untuk buka filter olinya perlu kunci 36 mm. Nanti kalau mau saya kasih link di deskripsi. Dan untuk bahannya sendiri, selain 7 liter oli saya pakai Fastron Gold 5W40 full sintetik. Filternya pakai yang bagus ya teman-teman, misalkan pakai yang grade-nya OEM seperti MAN, Mahle, itu bagus tuh. Dan kita dapat gasket serta o-ring baru untuk karter oli. Dan tentu saja sensor levelnya saya beli yang merek Hella. Selain itu siapin juga bak. Ini bak saya beli di Tokped, udah sering lah ya teman-teman lihat bak ini kalau saya ganti oli dari zaman E39, F30, 202, 204 semua pakai bak oli ini. Jadi kita ngolong aja ke bawah. Nah, ini bagian paling nggak enak ketika ganti oli. Itu ya bagian ngebuka drat oli ini sampai olinya tumpah. Nah,
kalau udah kebuka, teman-teman jangan lupa nih, ini dibuka juga tutupnya supaya udara bisa masuk dan oli bisa mengalir lebih lancar. Teman-teman adjust aja tempat penampungannya supaya oli tidak tumpah kemana-mana. Dan sambil menunggu, kita akan ganti filter olinya juga. Filter oli kayak gini biasanya masih agak basah, jadi teman-teman siapin kain untuk nampung oli yang mungkin netes, yang ya mungkin dan hampir pasti netes-netes. Kita lumurin sedikit oli dulu supaya nanti kalau dipasang ulang tutup filter olinya dia akan lebih licin dan nggak merusak gasket. Teman-teman bisa putar pakai tangan ya. Ingat, untuk nutup filter oli itu speknya cuman 25 Nm, yang artinya teman-teman nggak perlu pakai tenaga dalam, cukup yang penting udah tight aja, udah nutup, ya udah selesai. Jangan teman-teman ngencengin roda, nanti jebol. Nah, ini teman-teman lihat olinya sendiri udah hampir habis dan kita bisa mulai pengerjaan di bagian penggantian sensor oli mesin. Oke, sekarang untuk sensor starter oli. Ini kita pertama-tama cabut dulu dengan cara neken bagian sini, terus kita goyang-goyangin keluar. Oke. Setelah kita lepas, kita harus siap tangkap sisa-sisa olinya. Terus ini yang kita buka. Kita buka pakai kunci 10. Terus kita pasang sensor yang baru. Nah, teman-teman biasakan untuk ngisi oli itu 6,5 liter dulu, 6 atau 6,5 liter. Habis itu teman-teman cek rutin dengan dipstick oli udah berapa, supaya tidak overfill mesinnya. Jadi kalau misalnya cuma lebih-lebih sedikit nggak apa-apa, kurang-kurang sedikit juga nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan terlalu banyak. Nah, saya saranin teman-teman untuk beli oli 7 liter karena spesifikasi mobil ini sendiri adalah 6,5 liter, tapi nggak apa-apa, kita isi dulu 6 liter atau 6,5 liter, biarkan barang 5 menit supaya olinya turun semua, baru kita cek level pada dipstick oli. Udah full ya teman-teman, jadi kita nggak usah nambahin oli lagi. Total oli yang saya pakai itu 6,5 liter, pas 6,5 liter sesuai kapasitasnya. Nah, teman-teman mungkin tanya kenapa saya pakai Fastron, Bang? Kalau orang-orang influencer lain kan BMW-nya nggak pakai Fastron tuh, pakai oli-oli lain. Kok
lu pakai Fastron. Ya dari tahun 2019 emang saya punya pengalaman bagus aja sama Fastron. 202 lama saya, terus E39 saya, F30 itu pakai Fastron dan nggak pernah ada masalah. Dan teman-teman kalau lihat di belakangnya, Fastron Gold 5W40 itu dia udah comply untuk Mercedes-Benz approval 229.5 dan BMW LL01 approve. Sedangkan mesin M52TU dan mesin M54 itu mintanya LL01, jadi udah sesuai spesifikasinya. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog kali ini. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe channel saya.